sebetulnya targetnya memang juara, tetapi yang diturunkan adalah kebanyakan diperkuat tulang punggungnya oleh pemain U22, itu jauh lebih aman gitu loh. Jadi jangan memberi beban juga kepada mereka, karena pemain-pemain muda ini butuh jam terbang. Tapi kalau bisa jadi juara bonus gitu loh. Masuk final bonus, semifinal juga gitu loh. Tapi jangan ada beban juara, karena dengan asumsi yang tadi Vietnam tim senior, Indonesia hanya kelompok umur, dalam tanda kutip nggak malu-maluin juga. Bukan aib kalau nggak juara di AFF. Jadi menggampangkan dong berarti yang tadi kita sebutkan. Nggak menggampangkan juga, karena memang menurut saya target PSSI sendiri setengah hati memberikan target juara itu. Kan Erick Thohir ngomongnya ya kalau jadi juara bagus aja gitu ya yang kan. penting yang terbaik. Yang penting yang terbaik yang bisa dicapai. Nah pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, Tuan. Sebagai regenerasi juga tersebut itu. Ya, lalu ini sebagai regenerasi. Nah, makanya banyak catatan kritisnya. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa? Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi AFF ini menyediakan wadahnya untuk mematangkan para pemain sebelum berlaga di level yang lebih tinggi, namanya Asia kan, AFC. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Kan itu satu dari sisi struktural eventnya itu udah ada. Ini masing-masing argumentasi Bung Toel nih. Ya, jadi struktural event di AFF itu sudah ada. U16, U19, U22. Jadi sudah terprogram oleh AFF ya. Kok nguruninnya 22 untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah, pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu. Lagi sekuat unyu-unyu yang akan melawan tim kakak-kakak senior dari Piala AFF 2024. Loh, sekuat unyu-unyu paling tuh dhewe anu cah Arhan iki. Nom dhewe iki Arkan kakak. Lah iku bakalan nglawan kakak-kakak dari anu tim Piala AFF 2024. Lepas kamu dalam IFF, kamu akan bermain untuk timnas Indonesia. So gimana kamu rasa? Ya, tentunya di AFF kali ini kita banyak menurunkan pemain muda, tetapi kita tetap optimis bisa meraih hasil yang baik nanti di turnamen AFF. Ya, buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian tetap mendukung kami dan kami akan memberikan yang terbaik, dan semoga kalian bisa tetap support dan memberikan hasil dan doa buat tim Indonesia. Jadi nggak seperti yang tegas harus juara gitu ya. Di Piala Dunia kan sebetulnya juga nggak ada target Indonesia bisa lolos langsung. Target besarnya sebetulnya posisi 3 atau 4. Ya kan? Itu kan justru memberi keleluasaan kepada Sintayong untuk ya mungkin ada pro kontranya, dia coba-coba formasi, coba-coba strategi. Tapi kan so far setelah mengarahkan Arab Saudi peluangnya gede gitu loh kan. Jadi sekarang targetnya harus lolos ke putaran keempat paling enggak. Itu artinya Indonesia paling tidak di posisi 3 atau 4. Sama sebetulnya di AFF juga, dengan komposisi pemain kebanyakan U22, ya udahlah masuk final juga udah bagus. Kalau jadi juara ya bonus. Tapi kan ini ada pemain pilar nih, Mas Joy. Ya oke lah, bukan mereka yang bermain di Liga Eropa, tapi ada loh yang di Liga yang Brisbane itu, kemudian yang Belanda lah, kemudian Korea Selatan. Nah itu 88 pemain yang bisa dibilang cukup senior atau setengah senior ini kan juga bisa dimanfaatkan. Loh iya, cuma memang kan belum tentu dikasih juga. Ini info
terakhir kan memang pemain-pemain yang tampil di Eropa terutama kan juga belum bergabung. Bahkan tadi Rais bilang ada pemain yang baru bergabung nanti setelah ya Rafael Struijk itu beberapa semifinal pertandingan ya setelah di fase semifinal. grup gitu loh. Jadi apakah dengan situasi begitu masih akan memaksakan pemain-pemain Indonesia senior yang tampil di klub-klub Eropa gitu loh. Satu, konsentrasi juga. Yang kedua, apa tim ini kemudian jadi lebih bagus kalau kemasukan pemain yang tiba-tiba celung aja muncul. Kalau dia muncul untuk pemain senior, untuk tim senior karena udah mainnya cukup lama, oke. Tapi kan katakanlah Hübner tiba-tiba bergabung dengan pemain yang dia jarang bermain bersama, kan chemistry-nya nggak pasti ada. akan ada masalah. Nah, ya gimana Bu? Iya, kalau bicara soal chemistry ini memang saya juga cukup sepakat dengan Mas Joy. Walaupun ini para pemain yang pernah dididik sama STY waktu U20 kemarin, tapi kan mereka sudah berpisah agak cukup lama ya. Dan sudah berlatih sendiri-sendiri dengan metode sendiri di klub masing-masing. Ya? Dan jarang main bareng. Nggak pernah malah pemain-pemain ini main bareng setelah era STY ya. Mungkin ada beberapa 1, 2 atau 5 pemain lah yang bermain di U23 bersama dengan Coach Indra Safri. Itu pun berbeda pasti stylenya gitu. Jadi memang butuh waktu juga untuk membangun chemistry dengan para pemain muda ini. Plus ditambah lagi para pemain senior memang kayak Asnawi, Pratama Arhan itu memang sudah pasti akan dilepas sama klubnya karena pertama Asnawi klubnya itu kan kompetisi libur Thailand. Kemudian Pratama Arhan selesai di Korea juga sudah selesai kompetisinya. Jadi ada lumayan lah, ada tambahan tenaga, tambahan pengalaman. Yang problem adalah yang Eropa nih dilepasnya kapan? Apakah pada saat laga perdana fase grup lawan Myanmar itu sudah dilepas? Atau nanti nunggu pertandingan berikutnya atau bahkan sama seperti Rafael Struijk yang sudah dipastikan baru dilepas kalau kita lolos semifinal gitu loh. Ya ini kan yang masih terus diupayakan sama PSSI agar dalam lobby-lobbynya mereka mungkin hanya Marcelino Ferdinand aja yang mungkin bisa langsung memperkuat tim di laga pertama karena kan klubnya punya Pak Erick Thohir ya itu pasti akan lebih mudah secara negosiasi, secara lobby gitu. Ya pasti ini akan menjadi handicap juga bagi timnas Indonesia, bagi Sintayong, bagaimana cepat menyatukan chemistry para pemain muda ini. Ini akan menjadi masalah. Lawannya juga tidak mudah, seperti tadi Mas bilang. Lawannya pemain senior dari Vietnam, Filipina itu sudah dipastikan pemain senior. Yang akan diturunkan Myanmar pun begitu, Laos juga seperti itu. Jadi memang ini bagaimana dengan cepat STY mungkin saat ini yang paling utama adalah STY memunculkan mental tidak mau kalah aja untuk para pemain ini agar fighting spiritnya bisa terjaga dan main habis-habisan aja udah intinya. Ya, kalau pemain muda digencetnya seperti itu. Kalau yang tampil kebanyakan U22 malah menurut saya bagus dalam arti ada confidence yang bisa diberikan oleh Sintayong dengan mengatakan sekarang level Indonesia itu kalau lawannya kelas-kelas ASEAN aja harusnya menangnya mudah. Gitu ya. Tapi kan kita pemain junior, Pak Sintayong gitu ya kan. Enggak. Di level ASEAN ini Indonesia udah sangat maju gitu ya misalnya dan diberi confidence